Hai teman-teman, Andi di sini. Jadi video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sebenarnya sering ditanyakan teman-teman ya. Jadi mengenai monopoli dari mining ya. Jadi mining Bitcoin kalau sudah monopoli ya oleh pemodal besar atau adakah kemungkinan terjadinya sebenarnya kita menjadi centralized gitu loh. Jadi video kali ini kita akan membahas itu topiknya. Jadi, akankah ada kemungkinan seperti itu? Dan jika memang terjadi, efeknya apa ke Bitcoin gitu ya? Nah, jadi yang pertama teman-teman bisa buka di mining pool start ya. Jadi kita harus memahami dulu ya basic dari mining. Em, Mungkin kita akan pakai analogi nanti ya. Terus kemudian simpelnya sebenarnya kalau misalkan sekarang baru mau monopoli Bitcoin melalui mining gitu ya, kalau saya jadi pemerintah gitu, saya kemungkinan saya akan memonopoli dari sisi regulasi atau politis gitu. Kenapa? Kenapa nggak sisi teknis gitu ya? Karena sisi teknis ini sebenarnya sudah telat gitu ya. Jadi sudah telat ya. Telatnya kenapa? Mengingat supply Bitcoin yang sangat terbatas, jadi hanya 21 juta keping di bumi ini gitu ya, yang hanya akan diproduce oleh mining ya. Jadi dari proof of work hanya tersedia 21 juta keping. Dan sekarang ya kondisi yang telah di mining, teman-teman mesti tahu gitu ya. Kita sekarang sisa 10% saja yang bisa di mining gitu ya. Jadi hanya sisa 10% dari total supply yang beredar. Jadi 21 juta keping berarti yang sudah di mining itu sekitar 19 juta keping gitu ya teman-teman. Jadi jika pemerintah harus dengan susah payah atau pemodal besar seperti Vanguard atau BlackRock atau Fidelity gitu ya, institusi besar pengelola aset manajemen segala macam, mereka berkorban untuk costing yang segitu besar untuk menguasai mining yang sebenarnya sia-sia gitu ya, meskipun dia menguasai 51% ya, hash power. Seperti waktu itu di China, ya, Bitcoin mining in China itu bahkan pool itu dan di China menguasai 65% ya. Bahkan semua jenis mining Bitcoin di sana. Pada saat itu ya sebelum bubaran di 2021 kalau saya tidak salah ingat gitu ya. Bulan Juli ya. Nah ini ya, ketika Juli kan dia bubar gitu ya. Dibubarin sama pemerintah di sana. Jadi apakah pemodal besar ingin menguasai mining yang hanya sisa 10% yang bisa ditambang, itu pun butuh waktu mungkin 100 tahun baru bisa habis ditambang, mengingat difficulty yang semakin hari semakin susah dan halving day yang membuat block rewardnya dipotong seperdua ya, atau dipotong setengah setiap kali ada halving day gitu ya. Nah, ini di projected Mei tanggal 22, 2024 itu akan ada halving day yang kelima sehingga block reward menjadi 3,125 keping per 10 menit gitu ya. Nah, teman-teman yang maksudnya 51% hash power itu bukan menguasai atau 51% attack Bitcoin ya. Itu sesuatu yang berbeda, itu mesti dipisah dulu. Nah, yang dimaksud adalah jika kita miningnya kecil-kecil gitu ya, kita bisa lihat di mining pool start, kita bisa lihat ini datanya. Ini data cukup oke gitu ya di sini dan cukup transparan karena tidak ditulis unknown, bahkan 0,3% baru ditulis unknown gitu ya. Nah, sekarang yang paling besar itu Amerika Foundry Digital.com gitu ya. Kemudian baru Npool dan F2Pool ini yang China. Ya. Setahu saya nanti kita klik lihat apakah benar gitu ya. Dan Binance sekarang 91% kontribusinya ya. Jadi ini bukan menguasai ya teman-teman. Ini adalah kontribusi ya. Jadi bedakan menguasai gitu ya. Jadi secara simpel karena supply yang sisa sedikit, kemudian costing yang terlalu besar untuk menguasai 50% hash power seperti yang kamu lihat di table ini ya, itu sesuatu yang
sia-sia gitu ya teman-teman. Makanya pemerintah secara politis lebih menerapkan travel rule yang mana kalau kita mau withdraw Bitcoin atau beli Bitcoin itu ditanya sampai alamat tempat tinggal, nama asli, sama address wallet ya. Itu di tag sama mereka gitu ya. Nah, itu lebih baik mereka masuk dari sisi politis. Itu lebih masuk akal, ya, less cost dan lebih bisa diregulate gitu ya. Jadi Bitcoin bisa diregulate karena belinya melalui centralized exchanger yang di bawah regulasi pemerintahan yang sah di setiap negara gitu ya. Jadi itulah kenapa untuk menguasai mining secara decentralized-nya, katanya kan decentralized segala macam dan akhirnya menjadi centralized itu sudah tidak bisa ya teman-teman. Nah, kemudian hal selanjutnya yang kita mesti pelajarin adalah ada yang namanya mining pool ya teman-teman. Jadi mereka ini ya, jadi Foundry digital ini kamu bisa ikut ya, ikut poolnya mereka orang. Fungsinya apa? Jika kita mining sendiri gitu ya, kita eh, bikin mining rig sendiri gitu ya. Ini nggak ngomongin mining Bitcoin atau altcoin ya. Kita ngomongin Bitcoin saja yang hanya dengan alat yang tertentu yang dulu banyak kala dikontrol oleh Bitmain, Bitmain yang produksi ASICS ya. Jadi ASICS itu ASIC itu sebenarnya salah satu alat yang diciptakan untuk lebih efisien dan efektif untuk mining Bitcoin gitu. Kemudian dari situlah kita bisa join pool gitu ya. Kenapa? Karena difficulty yang susah banget ya untuk mengeluarkan karena ada proof of work gitu ya, mengeluarkan hasil-hasil yang sama ya atau hasil-hasil yang semestinya kita bisa dapatkan block reward itu bisa memakan, kalau yang saya baca datanya, kalau misalkan lu lakukan sendiri dengan exahash atau petahash tertentu atau gigahash ya, ini PHS, petahash, gigahash gitu ya, itu bisa memakan waktu sampai 12 tahun gitu ya. 12 tahun kamu baru bisa mendapatkan satu block reward gitu, yang artinya kan sebenarnya sudah tidak efektif gitu. Nah, makanya orang bikinlah pool ya, kemudian menyelesaikan barang, sehingga nanti ketika block rewardnya menang, kamu bisa mendapatkan sesuai dengan porsi yang Anda submit gitu ya. Jadi proof of work itu nggak bisa ditipu-tipu karena lu udah kasih lihat lu kontribusi hash power-nya seberapa. Nah, dari situ dia bisa tahu gitu. Nah, ini kan Foundry Digital yang menang 34 menit yang lalu ya. Nah, di dalam tuh banyak orang yang kalau yang ngikut ya udah gitu. Kita mendapatkan hash power yang sesuai dengan porsi kita yang mining di pool tersebut gitu ya. Jadi teman-teman ada juga orang yang kalau misalkan mining pools dia sarankan kalau newbie itu ikut yang poolin gitu ya. Poolin yang ini ya teman-teman. Poolin ada nih. Poolin di bawah coba lihat. Nah ini poolin.com ya. Jadi untuk ikut ini kalau newbie gitu ya. Nah sarannya kenapa seperti itu? Karena saya bukan teknis dari sisi Bitcoin, jadi saya belum telusuri gitu ya. Kemungkinan itu paling friendly, paling user friendly gitu ya, lebih gampang dioperate dan dipelajarin gitu mungkin. Nah dari sini dulu ya kita mau lihat perbandingan dulu sebelum China nge-ban Bitcoin total ya. Nah kenapa dulu China ya? Karena cheap electricity murah gitu. Kemudian dia juga jelasin kenapa cheap dan di sana juga banyak energi yang dibuang gitu ya. Ada yang pakai green energy dan itu Cina suka memproduksi ya karena ini tenaga air. Dia memproduksi 75 mungkin ini gigawatt ya. Kalau teman-teman yang lebih paham bisa komentar di bawah untuk satuan listrik ya. Saya kemungkinan nggak gitu tepat atau tahu. Ini 75 gigawatt 2017 aja itu cocok untuk dua kali daripada provinsi yang dibangun hydropower ini gitu. Nah, misalkan ini berarti dia ambil contoh Sichuan gitu ya. Jadi kota Sichuan itu salah satu kota di Cina. Dan memang pada umumnya Cina itu kotanya suka menyiapkan kapasitas energi listrik yang dua kali lipat dari yang diminta gitu. Jadi makanya menyebabkan harga listriknya murah, kemudian dipakai banyak untuk mining Bitcoin sama mining Bitcoin gitu. Itu ya teman-teman. Sama dia punya energi batu bara yang banyak banget dan sampai hari ini pun bahkan diperkirakan dari riset sampai 2030 gitu ya.
Penggunaan batu bara tuh hanya berkurang 4% teman-teman, dari 75% gitu. Dari 79% jadi 75%. Jadi kalau misalkan teman-teman sering dengar batu bara sudah bisnis yang sunset gitu ya, udah ganti listrik segala macam. Ya kayaknya belum saatnya ya teman-teman, sampai saya mati pun kayaknya belum gitu ya. Kowal tuh belum tergantikan kecuali 2000 tahun 2300 gitu ya. Nah, itu kemungkinan mungkin butuh 300 tahun lagi nih. Kita baru bisa beralih ke solar dan segala macam. Karena solar dan listrik tuh juga banyak obstacle-nya gitu ya. Banyak halangan-halangannya, banyak rintangan sama tantangannya gitu. Solar itu misalkan pakainya bagus tapi daya serapnya kurang kalau kena cuaca buruk, atau lagi bagus cuacanya tapi daya distribusinya tidak efisien efektif dan segala macam. Itu ya teman-teman ya. Nah, dulu juga 2015 ada yang pernah bilang tuh, Bitcoin membuat China entrepreneur, pengusaha-pengusaha Chinese itu daripada ya, mengekspor lokal, atau dia bisa menggunakannya untuk mining dan mengubahnya menjadi energi gitu, memining Bitcoin gitu. Nah, ya. Jadi dulu leading pools-nya itu memang dikuasai China dan sekarang lebih terdistribusi dengan baik gitu ya. Kalau dulu N pool dan F2 pool dan Foundry USA masih baru 11%, kamu bisa bandingkan dengan sekarang gitu ya. Nah, sekarang itu paling gede ya Foundry Digital, dan most likely di Texas ya teman-teman, karena dia friendly Bitcoin, dan governor kalau nggak salah di sana senatnya juga mendukung mata uang Bitcoin gitu ya, atau satuan Bitcoin sebagai aset gitu. Nah, ini teman-teman yang bisa kamu lihat, dan BTCC itu sudah tutup ya, Bitcoin China Pool itu sudah tutup. Ini salah satu yang paling besar ya dulu ya, dan dia nggak lanjut lagi. Ini ditulis juga. Nah, ini ya mining centralization ini. Jadi banyak yang bertanya hal yang sama gitu ya. Apakah Chinese akan menguasai mining Bitcoin dan Bitcoin gitu ya? Ternyata enggak ya teman-teman. Karena dia tahu tidak bisa dikuasai lagi, dia tendang keluar semua mining dan dia bikin CBDC untuk menandingi dolar gitu ya. Jadi karena Bitcoin ternyata tidak bisa tunduk di bawah negaranya, ya udah dihapus gitu. Kemudian miner ini ya sudah keluar pindah ke US dan most likely Middle East juga ya teman-teman, kayak Kazakhstan, uh, kemudian negara-negara Arab gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah update-update yang sebenarnya tahun lalu, tapi meskipun sudah hash power kita drop mendadak saat itu, Juni tanggal 19 2021 ya teman-teman, itu Bitcoin lagi parah banget dropnya, yang dari 63.000 ke 28.000 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu udah drop pun masih tidak bisa 51% attack Bitcoin ya, secara structure di dalamnya, time chain itu. Kemudian double spend gitu ya. Jadi memang udah sangat secure, dan is too late untuk menghancurkan Bitcoin dari sisi mining yang diisu-isukan gitu ya. Jadi Bitcoin mining apakah bisa dikuasai gitu ya, dimonopoli oleh elit global gitu misalnya ya. Jadi kita move ke sini. Kemudian ini banyak ngajarin ya, dia kayak, ini alat-alatnya ya, harganya. Nah, ini ditulis pada April 2022 ya, teman-teman. Oh, Maret ya. Nah, ini alatnya mungkin masih relevan dengan harga yang sekarang, ya, Nminer S19 Pro sekarang. Ada Watchminer MS Plus ya, M30S Plus gitu ya. Kira-kira 200 sampai 300 juta ya, teman-teman. Nah, kemudian kamu harus langsung kirim ke wallet Bitcoin lu segala macam. Nah, ini adalah em, apa ya, kayak diktat-diktat untuk newbie lah yang baru mau mining Bitcoin ya teman-teman, dan ikut pool gitu. Bukan mining shitcoin gitu ya. Kemudian nah ini dia banyak jelasin. Teman-teman bisa baca di bybitcoinworldwide.com. Nanti saya kasih ininya ya, kasih linknya di bawah. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini how to join a pool, kemudian pembagiannya berapa percentage gitu ya. Ini silakan pelajarin sendiri bagi yang tertarik untuk mining Bitcoin yang seperti apa, modalnya berapa, ya. Ini ada di pembacaan ini diktat sederhana karena saya belum terjun sebagai Bitcoin miner.
Saya pikir belum bisa bikin dulu videonya ya, karena nanti pasti akan banyak blind side yang saya tidak mengerti, tapi tidak kasih tahu gitu ya. Yang ada nanti malah menyesatkan gitu infonya. Jadi saya pikir saya cukup jelasin tentang sebenarnya inti utama apakah Bitcoin centralized atau decentralized gitu ya. Nah, Bitcoin masih tetap decentralized ya teman-teman, tapi secara teknik ya, teknis ya, secara technical. Secara teknis ya, dia itu decentralized gitu. Tapi secara politis gitu ya, adanya nama pemerintah dan regulasi ya. Nah, itu yang harus dilawan gitu ya. Jadi dilawannya itu oleh siapa? Ya orang oleh kita semua gitu. Makanya not your key and not your Bitcoin gitu. Kita beli di tempat exchanger-exchanger atau money changer yang custodial gitu ya. Belum tentu dia punya Bitcoin yang sesuai dengan apa yang dia jual gitu. Bisa aja dia cuman punya stok 100 Bitcoin, karena dia ada futures dan leveraging, dia jualnya dia ada 1000 Bitcoin. Bisa aja gitu. Nah, makanya tetap udah jajan Bitcoin atau nabung atau invest bisa ditarik ke wallet pribadi Anda gitu. Nah, ini juga ada Coin Wars ya, teman-teman. Coin Wars ini kayaknya layanan buat apa sih cloud mining gitu ya. Tapi ini hati-hati ya teman-teman kayak gini-gini. Ini saya cuma suka websitenya karena informatif ya, cukup oke. Meskipun kalau kata Maxi jangan rely on third party ya, saya setuju banget. Tapi teman-teman yang belum bisa masuk secara sisi teknis yang super duper seperti orang S3 Bitcoin gitu ya, ya tidak apa-apa untuk melihat ini dulu. Kemudian nanti lu bisa verify sendiri gitu ya. Cara verify-nya seperti apa, tetap lu jalanin node sendiri dan segala macam gitu. Nah, ini ya teman-teman dia jelasin hash rate unit itu seperti apa. Sekarang kita di exahash ya teman-teman, belum di zetahash dan yottahash. Kemungkinan ini di atas tahun 2030 ya, baru kita masuk ke zetahash untuk Bitcoin gitu. Oke. Nah, ini teman-teman semua bisa kamu cek sendiri. Ini cukup oke. Kemudian dia bisa probability, mining calculator segala macam. Shitcoin mining juga ada gitu ya. Nah, terus ini ada Bitcoin halving. Kita sisa 1 tahun dan 350 hari lagi. Less than 2 years gitu ya. Ini akan menarik sekali untuk halving yang 24. Halving kelima. Apakah harga akan tembus 100.000? Tidak ada yang tahu, tapi untuk angka yang naik terus itu sudah pasti, jadi teman-teman. Nah, itulah fungsinya proof of work. Kenapa tidak bisa di bypass atau tergantikan, gitu ya. Kalau sekarang ada yang mau bikin proof of work, gitu ya, ya sudah tidak bisa karena semua orang sudah ngerti konsepnya dan akan 51% attack dulu di awal-awal sebelum membesar seperti sekarang. Bitcoin itu memang diciptakan dengan sangat-sangat jenius. Karena dulu ketika lu mau double spend atau 51% attack Bitcoin atau menguasai sisi teknis Bitcoin gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Tapi 2010 gitu loh teman-teman. Tapi saat itu kalau lu kuasain nih, keuntungan buat lu apa? Gitu. Jadi keuntungan buat sekelompok global apa gitu. Karena mereka tidak merasa diuntungkan, kapitalis juga merasa tidak profit gitu ya untuk menguasai ini seperti yang Warren Buffett bilang. Kalau lu kasih gua Bitcoin $25 satu biji, gue beli semua pun gue nggak mau. Nah itu benar yang dia ngomong. Lah buat apa lu beli semua gitu? Kalau lu beli semua ya harganya mana ada lagi. Ya harganya lu yang atur, akhirnya jadi Ponzi gitu. Nah itu benar. Makanya dari awal Bitcoin memang tumbuh organik dan tidak kelihatan sehingga sampai sudah mengancam ekonomi ya, atau bank sentral baru regulator bertindak gitu. Nah, ketika bertindak udah nggak bisa masuk dari sisi teknis. Jadi memang ini sesuatu yang sudah diciptakan dengan dikunci kiri kanan atas dan bawah. Jadi pas dia tumbuh nggak ada yang lihat, pas udah besar udah nggak bisa dihentikan. Nah itulah sisi teknis Bitcoin mining yang teman-teman mesti pahami secara konsep. Jadi konsepnya begitu alur berpikirnya teman-teman ya. Jadi jangan jangan tidak bisa membedakan hash power, kemudian tidak bisa bedakan mining pools, kemudian nggak bisa tahu bandingkan two nodes atau bandingkan validate transaction block di dalam mining, kemudian tidak ngerti juga 51% attack dan double spend seperti apa konsepnya gitu ya. Itu bahaya sekali karena beberapa memang saya lihat video-video di luar
Dari Kripstock gitu ya, banyak yang menjelaskan ngacau kacau sekali gitu ya, dan itu menyesatkan. Jadi teman-teman jangan sampai tersesat dan terpengaruh sehingga Anda invest di tempat yang salah, khususnya kripto nanti kayak Luna lagi gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga jelas. Oke, bye-bye.